Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama Kak Dika dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang volume bangun ruang dan volume bangun ruang gabungan. Nah, oke, apa itu volume? Itu ya, konsep dasar dari volume itu adalah jumlah ruang yang ada di dalam suatu bangun ruang 3 dimensi. Nah, volume mengukur seberapa banyak benda atau cairan yang dapat ditampung oleh suatu bangun tertentu, atau biasa kita istilahkan dengan isi gitu ya, seberapa banyak isinya. Nah, itu disebut sebagai volume. Nah, adik-adik, yang perlu diperhatikan dalam volume yang pertama adalah satuan volume. Jadi, seperti halnya luas kemarin, volume memiliki satuan gitu ya. Nah, sebagai ciri bahwa ini merupakan volume. Nah, atau identitasnya gitu ya. Jikalau kemarin luas itu memiliki satuan sentimeter persegi gitu ya, terus meter persegi, hektar, dan seterusnya. Oke, sedangkan untuk volume satuannya adalah sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik, meter kubik atau liter. Nah, ini yang biasa dipakai dalam satuan volume. Nah, kemudian konversi penting. Nah, ini adik-adik, karena kebanyakan volume itu menggunakan liter gitu ya sebagai satuannya, maka perlu diketahui bahwasanya liter, 1 liter itu ketika kita konversi atau kita rubah menjadi sentimeter kubik, maka jumlahnya adalah 1000. Dengan kata lain, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Oke. Nah, bagaimana cara mengukur volume? Cara mengukur volume adalah bisa menggunakan satuan kubus satuan gitu ya, yang kita masukkan ke dalam bangun ruangnya, atau kita juga bisa ukur menggunakan cairan. Kemudian nanti cairannya kita ukur. Nah, atau kita bisa menggunakan perhitungan gitu ya. Kita bisa menggunakan perhitungan atau biasa kita kenal sebagai rumus gitu ya, perhitungan. Kita hitung karena bangun ruang itu 3 dimensi, maka dia punya 3 ukuran gitu ya, biasanya panjang, lebar, tinggi. Nah, gitu ya adik-adik, 3 ukuran, 1, 2, 3 ukuran. Nah, selanjutnya, nah ini yang akan kita bahas. Oke, kita masuk pada pembahasan inti. Yang pertama, kubus. Ya, volume kubus. Nah, kubus kemarin sudah kita pelajari, dia memiliki panjang rusuk yang sama gitu ya adik-adik. Nah, rusuk ini biasa diganti atau diistilahkan dengan simbol R kecil atau S sebagai sisi gitu ya, S kecil. Nah, untuk volume kubus sendiri kita bisa ukur menggunakan rumus volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Karena sisinya ada 3 gitu ya, ukurannya sama,
maka bisa kita ringkas menjadi sisi pangkat 3. Nah, penerapan contoh ini sebagai contohnya, jika suatu kubus itu memiliki ukuran S sama dengan 5 cm, maka volumenya adalah 125. Nah, diperoleh dari S pangkat 3. Volume sama dengan S pangkat 3. S-nya kita rubah dengan pengetahuan ini yang sudah diketahui gitu ya, S sama dengan 5. Maka S-nya kita ganti dengan angka 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 itu 5 dikali 5 dikali 5. Jawabannya adalah 125 cm kubik. Ya, jangan lupakan satuannya. Nah, contoh soal dan tips olimpiade. Nah, ini adik-adik jangan sampai dilupakan gitu ya, dan harus diperhatikan dan diingat-ingat. Nah, contoh soal yang pertama, diketahui sebuah kubus memiliki sisi 8 cm. Oke, di sini ada sebuah kubus yang memiliki sisi sepanjang 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah volume kubus tersebut. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Volume atau V sama dengan S pangkat 3. Nah, sehingga ditemukan 8 kali 8 kali 8. Ini ya, 8 untuk sisinya. Jawabannya adalah 512 cm kubik. Nah, tips yang perlu adik-adik ingat, perhatikan, yang pertama adalah jika volume diketahui gitu ya. Jika volume sudah diketahui, kemudian yang ditanyakan adalah sisi, nah maka kita bisa mencarinya menggunakan ini, S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari bilangan akar pangkat gitu ya, yang sudah Kak Dika jelaskan di pertemuan yang lalu. Jadi akar itu kita gunakan untuk mencari bilangan tertentu. Ketika akar kuadrat, akar pangkat 2, maka kita mencari hasil dari perkalian dua bilangan yang sama gitu ya. Nah, sedangkan jika akar pangkat 3, kita akan mencari hasil asal bilangan dari hasil perkalian pangkat 3. Nah, misalkan sebagai contoh gitu ya adik-adik ya. Sebagai contoh, misalkan diketahui sebuah kubus memiliki volume 216 cm kubik. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa panjang sisi gitu ya, atau rusuk. Nah, biasanya ini kubus tersebut. Nah, maka kita menggunakan cara ini gitu ya. Karena yang diketahui volume, ini volume. Nah, maka kita gunakan rumus akar pangkat 3 dari volumenya. Oke. Nah, 216 itu diperoleh dari 6 dikali 6 dikali 6. Ingat ya, karena di sini mintanya pangkat 3, maka kita harus menemukan perkalian bilangan yang sama sebanyak 3 perkalian gitu ya, 3 kali perkalian. Nah, karena di sini ditemukan 6 dikali 6 dikali 6 gitu ya, perkalian berulang sebanyak 3 kali dari angka 6, maka bisa kita tulis seperti ini. Akar pangkat 3 ini kita pangkatkan menjadi 6 pangkat 3.
Sehingga pangkat 3 di sini bisa kita hilangkan dengan pangkat 3 yang ada di dalam. Sehingga akarnya hilang gitu ya adik-adik ya. Jawabannya 6 cm. Oke. Nah, ini contoh lagi seperti ini gitu ya. Nah, tips yang ketiga untuk tips cepat kubus gitu ya. Adik-adik silahkan hafalkan bilangan kubik atau bilangan berpangkat 3. Misalkan 1 pangkat 3 itu sama dengan 1. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 dan seterusnya sampai 10 pangkat 3. Jawabannya 1000 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang balok. Karakteristik dan rumus volume balok. Untuk karakteristiknya sudah kita pelajari rinciannya kemarin gitu ya adik-adik. Nah, untuk kita ringkas hafalannya tentang karakteristik balok, ini yang paling penting yang berhubungan nanti dengan volume ini, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk menemukan volume balok kita menggunakan rumus seperti ini. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Sebentar ya. Oke, lanjut untuk contoh soalnya. Nah, seperti ini diketahui P sama dengan 12 cm, L sama dengan 8 cm, T sama dengan 5 cm. Nah, oke, karena ada 3 ukuran ini, maka bisa kita simpulkan ini adalah balok gitu ya adik-adik. Nah, karena balok, maka kita gunakan rumus balok, yaitu V atau volume sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, kemudian P-nya kita ganti dengan 12, L-nya kita ganti dengan 8, T-nya kita ganti dengan 5. Sehingga kita temukan 12 dikali 8 dikali 5. Jawabannya adalah 480 cm kubik. Mudah ya adik-adik. Kita lanjutkan untuk bangun ruang selanjutnya. Nah, yang ketiga ada prisma. Masih ingat ya adik-adik tentang prisma? Nah, prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki 2 alas identik, alas bawah dan juga tutupnya, atasnya gitu ya, tutupnya, dengan sisi tegak berbentuk persegi panjang, baik itu prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan seterusnya. Untuk sisi tegaknya akan berbentuk sama, yaitu persegi panjang. Yang berbeda ada di bentuk alasnya. Nah, untuk menemukan volume prisma, nanti kita bisa menggunakan rumus volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, kenapa Kak Dika di sini menuliskan tinggi prisma? Karena nanti di sini luas alas ini rumusnya akan mengikuti bentuk dari alas prismanya. Ketika alas prismanya berbentuk segitiga, maka dia akan menggunakan rumus 1/2 dikali alas dikali tinggi. Ingat, tinggi di sini bukan tinggi trapesium, tetapi tingginya maaf kok trapesium, bukan tingginya prisma gitu ya. Tetapi yang di dalam kurung ini adalah tinggi dari
alasnya, yaitu segitiga. Itu ya adik-adik. Ketika nanti alasnya berbentuk segi 4 atau persegi, maka luas alas LA ini kita menggunakan rumus persegi, yaitu sisi kali sisi atau S pangkat 2 dan seterusnya. Jadi luas alas nanti akan mengikuti bentuk alas dari prismanya. Nah, contoh soal untuk prisma. Nah, di sini contoh soalnya adalah prisma segitiga. Nah, ini sebuah prisma segitiga itu memiliki ukuran alas 10 cm, tinggi alas 6 cm, dan tinggi prisma 15 cm. Nah, di sini adik-adik yang Kak jelaskan tadi, jangan sampai keliru di dalam menggunakan simbol dan istilah gitu ya. Nah, supaya nanti dapat kita hitung dengan tepat. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus seperti yang tadi Kak jelaskan di awal tadi. Jadi rumus untuk prisma adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Nah, di sini karena bentuknya segitiga gitu ya, sesuai dengan yang Kak jelaskan tadi, maka luas alas di sini LA-nya kita ganti dengan rumus segitiga. Nah, setengah kali alas kali tinggi alas miliknya segitiga, tinggi di sini miliknya segitiga, dikali tinggi prisma. Oke, sehingga kita temukan seperti ini angkanya untuk luas alas, dan ini langkah terakhir kita kalikan dengan tinggi prisma. Ini saja ya supaya lebih jelas gitu ya adik-adik. Nah, ini kita tulis ulang, setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Oke, kita tulis lagi setengahnya. Di sini kita ganti dengan 10 cm alas, 10 dikali T. Ini kita ganti dengan tinggi alas yaitu 6 cm. Kemudian dikurung dikali TP tinggi prisma. Nah, ini tinggi prismanya adalah 15. Oke, sekarang kita hitung satu persatu gitu ya. Sederhanakan dulu ini. Nah, 2 ini bisa kita gunakan untuk membagi 10. 10 dibagi 2 jawabannya 5 dikali 6 dikali 15. Nah, 5 kali 6 30 dikali 15. Ini ya, sama ya. Nah, jawabannya adalah 450 cm kubik. Oke, gimana adik-adik? Mudah? Insya Allah mudah. Ketika adik-adik memperhatikan dan kemudian terus belajar, insya Allah menjadi mudah. Nah, yang selanjutnya adalah limas. Nah, masih ingat limas adik-adik? Oke, benar, limas yang bentuknya kemarin seperti piramida. Iya. Nah, untuk mencari volume limas, maka kita menggunakan rumus volume sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi. Nah, ini hampir sama dengan prisma. Yang perlu adik-adik perhatikan adalah luas alasnya. Karena limas yang sudah kita pelajari kemarin itu bentuknya banyak gitu ya. Ada limas segitiga, ada limas segi 4, ada limas segi 5, ada limas segi 6, dan seterusnya. Nah, sehingga untuk luas alasnya nanti akan mengikuti bentuk dari alas
limasnya gitu ya. Misalkan di sini kita punya limas segitiga seperti ini. Oh, maaf, ini limas segi 4 gitu ya. Ini ada limas segitiga. Nah, maka alasnya ini berbentuk segi 4 itu ya, ini bentuknya segi 4, ini bentuknya segitiga. Rumusnya nanti tidak akan sama gitu ya, meskipun rumus asalnya sama. Rumus asalnya adalah volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas gitu ya. Nah, mana nanti yang akan berbeda di sini? Di luas alasnya, karena alas yang satu berbentuk persegi, alas yang satu ini berbentuk segitiga. Nah, sama seperti prisma tadi gitu ya adik-adik. Nah, sekarang contoh soalnya. Nah, di sini diketahui sebuah limas dengan luas alas 81 cm persegi dan tinggi 12 cm. Oke, kalau ini mudah gitu ya. Kenapa Kak Dika mengatakan mudah? Karena di dalam soal luas alasnya sudah diketahui atau sudah dihitungkan gitu ya di sini. Ya, di sini sudah ada keterangan luas alas sama dengan 81 cm persegi. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus asal gitu ya. Di volume sama dengan 1/3. Jangan lupakan ini ya, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, 1/3 dikali luas alasnya, bisa langsung kita masukkan ini angkanya 81 dikali tinggi limasnya berapa? 12 cm. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membagi 81. 81 dibagi 3 berapa ayo adik-adik? Benar, jawabannya 27. Oke, dikali 12 cm. Jawabannya adalah 324 cm kubik. Nah, jika ini sudah diketahui luas alasnya. Nah, jika belum gitu ya, misalkan contohnya seperti ini. Misalkan diketahui sebuah limas segitiga gitu ya, dengan panjang alas segitiganya adalah 8 cm. Kemudian tinggi segitiga adalah 6 cm dan tinggi limas sama dengan 12 cm. Nah, berapakah volumenya gitu ya? Oke, adik-adik sekarang bisa kita hitung, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Ya, volume sama dengan 1/3, jangan lupakan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Kita tulis ulang 1/3 dikali, nah ini perhatikan karena di sini bentuknya segitiga, maka kita ubah luas alas di sini menggunakan rumus segitiga. Oh, maaf. Kita gunakan rumus segitiga
1/2 kali alas kali tinggi gitu ya, dikalikan ini tinggi limasnya. Oke, ketika sudah mendapatkan rumus yang sesuai, kita bisa masukkan satu persatu ukuran yang sudah diketahui di dalam soalnya. Nah, di sini diketahui panjang alas segitiga 8 cm, maka ini kita tulis ulang gitu ya, 1/3 dikali 1/2 dikali alasnya 8 dikali tinggi segitiganya adalah 6 ya, 6 kurung dikali tinggi limasnya 12. Nah, kita hitung yang ada di dalam kurung ini dulu. 1/3 kita tulis lagi karena belum dihitung. Kemudian ini kita hitung 8 dibagi 2 gitu ya, kita coret, dapatnya 4. Ini 1 habis, 1 kali 4 kali 6, jawabannya 24 dikali 12. Nah, ini 12-nya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 1/3 dengan 24. Kita bagi 24 bagi 3, jawabannya 8. 8 kali 12, berarti 8 kali 12 saja gitu ya. Satunya bisa ditulis. Kenapa? Karena identitas. Ketika dikalikan 1, hasilnya tetap gitu ya. Jadi tidak perlu dituliskan lagi. 8 kali 12 sama dengan 96 cm kubik. Oke, selesai. Oke, adik-adik kita lanjutkan. Oke, sekarang tabung. Nah, bangun tabung gitu ya. Nah, di sini karena tabung itu bentuknya seperti kaleng, seperti ini gitu ya. Dengan bentuk alas dan tutup adalah lingkaran. Oh, maaf. Bentuknya lingkaran. Nah, karena lingkaran, nanti pasti akan menggunakan namanya jari-jari dan juga pi. Gitu ya. Nah, untuk menemukan volume tabung, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Ini dia rumus volume tabung, yaitu volume sama dengan P dikali R pangkat 2 dikali tinggi. R di sini jari-jari gitu ya adik-adik, jangan lupakan itu. T adalah tinggi tabungnya. Nah, diketahui di dalam contoh soal, di sini terdapat tabung dengan jari-jari 7 cm dengan tinggi 10 cm. Nah, ketika kita masukkan ke dalam rumusnya, maka seperti ini. Nah, kenapa Kak kita pakai 22/7? Nah, ini yang sudah Kak Dika jelaskan di pertemuan yang lalu. Jadi, ketika jari-jarinya ini merupakan bilangan kelipatan 7 itu ya, maka pi yang kita pakai adalah 22/7. Jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya adalah 3,14. Nah, karena di soal ini pi menggunakan bilangan kelipatan 7 gitu ya, maka pi-nya kita ganti dengan 22/7 dikali R pangkat 2. Nah, 7 kali 7 gitu ya. 7-nya jadi 2 karena pangkat 2. Kemudian T 10.
Bisa kita hitung 7 yang ada di sini, bisa kita gunakan untuk membagi 7 di sini, gitu ya. 7 bagi 7 habis. Jawabannya 1, tinggal menyisakan 22 dikali 7 dikali 10. Ini. Nah, ditemukan jawaban 1540 cm kubik. Oke. Lanjut. Volume kerucut. Nah, ini ya cone. Bentuknya kerucut menyerupai cone. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, untuk menemukan volume kerucut, kita menggunakan rumus V volume sama dengan 1/3 dikali P dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, jangan lupakan ini yang terpenting untuk unsur kerucut gitu ya. Oke, 1/3, jangan lupakan itu. Lanjut untuk contoh soal kerucut. Nah, di sini diketahui sebuah kerucut itu memiliki ukuran R sama dengan 7, T sama dengan 15. Oke, karena di sini 7, R-nya kelipatan 7, maka Pi-nya kita gunakan 22/7. Betul. Nah, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Volume sama dengan 1/3 dikali P dikali R pangkat 2 dikali T. Nah, kemudian kita ganti setiap huruf ini. 1/3 dikali 22/7, P-nya kita ganti dengan 22/7 dikali R pangkat 2, 7 pangkat 2 dikali 15. Nah, jawabannya adalah 770. Nah, lanjut. Sekarang terakhir untuk bangun bola. Nah, untuk bola, cara untuk menemukan volumenya menggunakan rumus volume sama dengan 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3 gitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk bangun gabungan konsep dan strategi. Jadi nanti adik-adik di soal-soal olimpiade itu biasanya menampilkan soal-soal dengan bangun gabungan. Nah, untuk bangun gabungan ini adik-adik yang perlu perhatikan adalah ketika diminta untuk menemukan volume total gitu ya, volume total atau volume keseluruhan, maka yang perlu dilakukan pertama adalah cari atau hitung masing-masing volume pada setiap bangun yang membentuk. Gitu ya. Tapi sebelum itu adik-adik perlu ketahui dulu bentuk gabungan ini tercipta dari bangun ruang apa saja gitu ya. Identifikasilah itu. Kenapa, Kak? Untuk lebih mudah dan tepat nantinya kita menentukan rumus volume yang akan kita gunakan. Nah, kemudian tips yang ketiga, jika gitu ya, jika bentuknya itu bertambah panjang, bertambah besar, bertambah tinggi, maka nanti volumenya kita jumlahkan. Ketika nanti bangunnya kok berkurang, berlubang, terus satu bangunnya ada di dalam bangun lainnya gitu ya, maka nanti kita akan kurangkan. Tuh. Oke, lanjut. Nah, contoh soal bangun gabungan gitu ya.
Di sini disebutkan sebuah bangun terdiri dari balok dengan panjang 10 cm, lebar 8 cm, tinggi 6 cm dengan limas di atasnya. Nah, jika kita gambarkan bentuknya seperti ini. Ya, ini 10 cm, ini 8 cm, ini 6 cm. Kemudian di atasnya ada limas segi 4. Kurang lebih seperti ini. Itu. Nah, ketika mendapati bangun yang seperti ini, maka adik-adik harus menentukan bangunnya apa saja ini, gitu ya. Jika nanti soal itu dalam bentuk gambar. Nah, maka perlu adik-adik identifikasi bentuk yang menyusun gitu ya, bentuk yang menyusun gambar gabungan tersebut. Nah, di sini di soal sudah dituliskan bahwa di sini ada balok, di sini ada limas. Nah, maka langsung kita hitung karena di atasnya ditumpuk seperti ini, bertambah panjang, bertambah tinggi gitu ya. Maka nanti kita hitung volume seluruhnya atau volume total menggunakan penjumlahan. Nah, kita cari dulu volume balok, kemudian kita cari volume limas. Jika sudah ketemu, kita jumlahkan, gitu ya. Nah, ini langkah yang pertama, kita cari volume balok. Oke, volume baloknya seperti ini. Panjang kali lebar kali tinggi, ditemukan 480. Langkah yang kedua, temukan volume limas. Nah, ini ya 1/3 kali luas alas 8 kali 6. Kenapa 8 kali 6? Karena bentuk alasnya tadi segi 4 limasnya. Itu ya. Ya, maka panjang kali lebar dikali tinggi limasnya. Ingat, tinggi limas yang kita pakai ya, karena volume limas. Kemudian ditemukan jawaban 64 cm3. Nah, jika volume masing-masing sudah diketahui, kita jumlahkan semuanya, namanya volume total. Nah, ditemukan jawaban 544 cm3. Oke, selanjutnya, nah ini untuk tips visualisasi bangun gabungan. Jika adik-adik nanti mendapatkan soal dengan bangun gabungan, maka adik-adik dapat memvisualisasikannya menjadi sebuah gambar gitu ya, untuk lebih memahami bentuk gabungannya, atau untuk memahami apakah bangun itu bertambah besar, bertambah tinggi, bertambah panjang lebar, atau malah kedua bangun itu saling mengurangi atau saling mengisi gitu ya. Nah, sehingga nanti menentukan hasil akhir dari volume total, apakah nantinya ditambahkan atau dikurangkan. Nah, latihan soal volume gabungan. Nah, ini ya, sebuah bak mandi berbentuk balok. Nah, dengan ukuran panjang 80, lebar 50, tinggi 60 cm. Nah, di dalamnya, nah ini yang perlu adik-adik tandai gitu ya. Di dalamnya terdapat kubus dengan sisi 20 cm. Artinya jika kita visualisasikan gitu ya, di sini ada sebuah balok,
Kemudian di dalam balok itu terdapat kubus. Nah, seperti ini. Jika kita visualisasikan. Nah, maka jika gambarnya seperti ini, nanti volume totalnya bukan kita tambah. Kenapa bukan kita tambah? Karena yang diminta adalah volume air yang dapat ditampung bak mandi. Bak mandinya yang balok ini, gitu ya. Sehingga nanti untuk kubus ini tidak akan terisi air, gitu ya. Nah, maka nanti kita kurangkan volumenya. Nah, sekarang kita cari satu persatu dulu. Mulai dari volume baloknya. Oke. Ini ya, volume balok. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya 80, ini lebarnya 50, ini tingginya 60, ini. Jawabannya adalah 240.000 cm3. Kemudian kita cari volume kubus. Volume kubus rumusnya adalah V sama dengan S pangkat 3 gitu ya, 20 S kali S kali S. Nah, karena di sini sisinya 20, maka S-nya kita rubah jadi 20 kali 20 kali 20. Jawabannya adalah 8.000. Kemudian langkah ketiga kita kurangkan, maka ditemukan volume adalah 232.000 cm3. Nah, ini soal yang sama. Oke adik-adik, mungkin itu saja yang dapat Kak Dika sampaikan hari ini. Nah, selalu ingat rumus-rumus ini ya. Silakan dihafalkan dan seringlah berlatih, banyak-banyaklah berlatih menyelesaikan soal tentang volume. Sekian dari Kak Dika hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kak Dika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.